Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadun musahbihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan segala amal dan ibadah dunia dan akhirat, zahir dan batin. Bersalam kita, bersalawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabiullah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dan kita menkalamkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para jemaah, para penonton, para hadirin, para saudaraku semuanya, insyaallah malam ini kita akan memasuki acara tayangan daripada Muzakarah live jamaah pada grup 6 di dalam majelis zikir Ma'rifatullah kita. Tuntunan dan bimbingan ini secara live sengaja kita siapkan untuk mempermudah umat memperdalami dan mendalamkan ilmu-ilmu yang ada pada tayangan Buya Pasaman Timur sebagai fasilitas untuk meneruskan memperdalam segala amal ibadah kepada Allah, dengan tentunya dengan meningkatkan iman dan takwa kita. Maka kami Majelis Zikir Ma'rifatullah menyediakan grup-grup murid belajar, tentunya dengan kita memenuhi rukun dan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam keafdolan sebagai murid dalam belajar. Di bawah bimbingan langsung saya, Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi sebagai guru mursyid dalam rangka meningkatkan ilmu tauhid, berma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam tayangan pada grup 6 ini dan akan seperti inilah untuk realisasi daripada belajar mengajar, baik itu tingkat nasional maupun internasional pada grup-grup jamaah yang ada di luar negeri seperti Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, dan Arab Saudi. Insyaallah mudah-mudahan semua akan meningkatkan iman dan takwa kita. Mohon doa dan restunya, mudah-mudahan Muzakarah dan program untuk belajar mengajar ilmu tauhid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tentunya dengan mengenal Allah dan berma'rifatullah, insyaallah. Baik, kita akan langsung mengadakan Muzakarah dengan jemaah grup 6 dari berbagai pelosok, dari berbagai daerah di lingkungan wilayah Republik Indonesia, insyaallah. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lebur paham timbul ilmu, lebur semua paham yang kita dapat selama ini. Hanya satu paham tauhid ini yang kita kejar, yang kita masukkan. Insyaallah. Dari situ baru kita akan mendapatkan ilmu yang selama ini kita cari. Pemahaman yang tiba-tiba itu yang keajaiban dari Allah. Bantuan-bantuan Allah yang kita butuhkan dari kesungguhan kita. Maka berlakulah Insyikok ayat 6. Sungguh-sungguhlah mencari jalanku, maka akan aku tunjukkan jalanku padamu. Kebetulan Buya sudah hadir ya.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua jemaah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikhram ya wal jalil wal ikhram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim allazi min jalalika wa allazi fin jamalika wa innahu fin kitabika. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal, beribadah, bertolabul ilmi dalam rangka tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Adalah kewajiban bagi setiap umat muslim itu belajar dan menuntut ilmu. InsyaAllah pada jemaah sekalian, dalam hal tayangan kita, muzakarah kita yang telah lalu, dan kita akan meningkatkan atau membuat pemahaman yang lebih bagus, yaitu tentang kodrat-kodrat Allah pada diri kita. Kenapa kita membahas pada kata kodrat Allah pada diri? Sesungguhnya tiadalah yang bersekutu bagi Allah, melainkan kodratnya sendiri. Kalau selain dari kodratnya, itulah sifat yang bersekutu bagi Allah. Kita dalam menjalankan amal dan ibadah kepada Allah, tentunya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kullu min bi khairi ilmin ya'malu wa amal lahu mardudatul la tuhbalu. Beramal dan beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah akan dikembalikan, la tuhbalu, malah tidak diterima. Kenapa? Dikatakan sebuah amal ibadah itu setelah kita memahami pada dasar kodrat diri kita sendiri. Kita diwujudkan oleh Allah berupa dua sifat atau dua kodrat, ada zahir dan ada batin. Nah sekarang Allah memang bersifat zahir, wallahi fil zahiru, wallahi fil batinu. Allah memang bersifat zahir dan batin. Tetapi untuk mendapatkan bagaimana cara menetapkan sifat Allah pada diri, tentu kita harus belajar mengenal diri terlebih dahulu. Nah, setelah kita mendapatkan mengenal diri, barulah kita memahami mana kodrat yang tidak bersekutu bagi Allah dikala kita menghadap Allah di dalam ibadah. Seperti yang pernah kita pelajari, untuk mendapatkan kodrat Allah pada diri, kita harus ingat lagi, yaitu yang dikatakan diri sifat bagi Allah pada diri, yaitu diri yang diwariskan oleh para nabi. Dikatakan kita pewaris para nabi, artinya
kita harus mengenal kodrat-kodrat yang diamanahkan oleh Allah yang boleh dikatakan sifat bagi dia. Kenapa Allah jadikan diri sifat bagi dia? Karena Allah bersifat af'alullah. Artinya Allah bisa bersifat pada sifatnya sendiri. Allah bersifat pada sifatnya sendiri. Artinya tentu ada kodrat sifat itu. Ada kodrat bernama sifat. Ada tingkah laku bertingkah Allah pada diri juga bernama bersifat. Jadi dalam penetapan ini, kita jangan salah memahami. Kalau umpamanya kita lihat sebuah cabai atau lada, kalau Allah itu bersifat pada sifatnya sendiri, berarti cabai itu bisa merasakan pedas. Ada pedas pada cabai berarti bersifat Allah pada zatnya. Nah, sementara rasa pedas ini juga ada sebuah kodrat. Dia juga sebuah kodrat. Nah, jadi bersifat dengan wujud sifat itu beda. Nah, untuk itu kita ingat mana diri yang kita warisi, mana dikatakan warisan fil anbiya, mana diri yang diwariskan oleh para nabi. Berwaris Adam kepada jasad nurani pada diri kita. Itu adalah jasad dalam kehidupan. Berwaris Muhammad kepada zatnya Allah terhadap manusia bernama rohani. Itu insan bagi kita. Dan berwaris Allah pada sifat batin, nyawa bagi kita. Kalau sudah kodrat Adam dan kodrat Muhammad, hakikat diri Adam dan hakikat diri Muhammad bernapaskan batin Allah. Itulah yang dikatakan diri fanafillah. Diri fanafillah inilah yang akan menjadi bekal untuk kita menjalankan ketetapan Allah. Kenapa? Dikatakan warisan Adam bersifat nur. Berwaris Adam bersifat nur. Itu masih nurnya Allah. Berwaris Allah kepada Muhammad dalam kodrat rohani. Rohani itu zatnya Allah. Dan berwaris batin pada nyawa. Nyawa itu juga bersifat ruh bagi Allah. Jadi semuanya adalah hakikat, sifat dan zat Allah di dalam diri. Mana yang akan bersifat di antara zat dengan sifat tadi, itulah batin yang disebut nyawa. Dan nyawa inilah yang menggerakkan zat dan sifat tadi. Nyawa ini disebutlah diri yang sifat bagi Allah. Dikatakan diri sifat itu adalah diri yang bersifat. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat itu yang menggerakkan zat sebagai jasad dan nur sebagai kodrat. Kalaulah seandainya diri sifat yang 7 ini, rohani bagi diri kita, rabbani bagi nyawa, tidak memiliki diri sifat, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, sudah tentu tidak bisa dikatakan sebagai wujud. Wujud yang hidup seperti itu dinamakan wujud insan pada dunia. Dikatakan wujud ihsan pada ibadah. Berihsan dan bersifat Allah dalam ibadah, berinsannya Allah pada dunia. Inilah ihsan dan insan. Jadi dengan demikian, kita sudah tahu batasan. Apa batasannya Allah? Yaitu as-sajadah. Nah, apalagi batasan yang kedua? Hak dan yang batil. Yang batil bagi Allah dan yang hak bagi Allah perlu diadakan proses nafis isbat. Nah, disinilah fungsi dari peran dari takbir tadi. Kalau takbir kita sudah memisahkan hak dan yang batil, maka sifat dari diri fanafillah dia sudah mencari kerangka dirinya. Kerangka diri yang dicarinya apa? Nurani menjadi ahyan karajiah dan rohani menjadi ahyan sabitah dan rabbani menjadi batin billah. Itulah yang akan menuju kepada batin billah.
Itulah yang dikatakan batin filah tadi. Insya Allah mudah-mudahan setelah kita paham seperti itu, maka kita lihat batasan amaliyah dan ibadah. Kalau batasan amaliyah dalam ibadah, yaitu setelah Adam melihatkan wajahnya kepada maghrib, maka dia akan menyatakan kematiannya sebagai hak daripada jasad masuk ke dalam ibadah. Dan setelah itu barulah tinggal sifat kerohanian yang dinamakan dengan sifat ayan sabitah, menghadapkan wajahnya kepada wujud bernama titik. Inilah sasarannya. Karena rohani itu dia taunya hanya titik atau wujud di dalam kolbi kita. Dia tidak kenal dengan yang lain. Itulah kiblat dia semata. Titik wujud artinya menandakan Allah itu ada. Di adanya Allah ini, dia masuk ke dalam sifat alam tiada, yang mana dia ada di dalam ketiadaan. Begitu para jemaah. Insya Allah mudah-mudahan kita akan tingkatkan terus nilai dari derajat ibadah kita. Kenapa? Kalau hanya sebatas jasad dan ruh. Saya sudah berulang kali mengatakan, yang di hutan pun yang hidup itu dia punya jasad dan ruh juga. Dan itu tidak diperintahkan oleh Allah sholat. Berarti apa? Maka jasad dan ruh ini bersifat amaliyah. Dia hanya beramal. Tetapi yang beribadah itu adalah rohani kita. Makanya ibadah itu dinamakan marhalah mukarobah. Dan jasad itu disebut marhalah fil jazadiyah. Mudah-mudahan ini bisa kita atur. Kita kaji baik-baik. Dengan hanya modal satu kalimat saja. Allahu Akbar. Kita harus nyata adanya. Mana yang diri, mana yang Tuhan. Hanya dengan satu teriakan. Dan inilah yang dikatakan pensaksian. Kita harus melatih dengan cara-caranya. Kenapa? Melaksanakan perintah hakikat Allah tidak bisa dengan modal nekat. Tetapi harus dengan riyadoh. Riyadoh itu latihan. Apa latihannya? Memiliki cara zikir khusus untuk menjadikan kodrat itu dulu. Ada zikir-zikir khususnya. Mau kita ketemu Allah, ada zikir. Mau kita menapiskan yang batil, ada zikir. Mendirikan yang haknya, ada zikirnya dulu. Namanya riyadoh. Melatih dengan zikir. Bukan solat yang dijadikan tempat latihan, tetapi zikir itulah yang menentukan. Artinya apa? Bertemu dalam ayat, barulah bisa bertemu dalam solat. Itulah kebenaran daripada solat. Baik para jemaah sekalian, untuk itu mari kita sama-sama bermuzakarah. Untuk itu saya mulai dengan membaca niat muzakarah, takbir muzakarah, nanti jemaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah. Dipersilakan untuk jemaah melakukan muzakarah, bertanya. Silakan. Ya. Terima kasih Buya atas tausiah tadi. Jadi jemaah yang ingin bertanya dipersilakan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Silakan. Ya, terima kasih Buya. Artinya ini saya tadi Buya bahas tentang zikir-zikir. Dari mana dengan atas nama siapa ya? Pak Alam yang katakan dulu Bapak. Ya, dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Bau-Bau ya, insya Allah. Silakan. Jadi ini Buya, artinya saya bertanyakan tadi ya tentang zikir-zikir tadi. Artinya jatuhnya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apakah ada zikirnya dari alif ke lam awal, kemudian lam kedua sampai hu? Itu yang saya pertanyakan Buya. Iya.
kalau zikir kita tidak memakai huruf ya. Namanya aja zikir. Jadi cara zikirnya itu kita harus mendirikan yaitu diri yang hak dulu. Dan melepaskan diri sifat. Nah gitu ya. Jadi kita harus melakukan amal-amalnya, zikir-zikirnya. Seperti apa? Kita duduk dengan tenang dulu. Kita lakukan sebuah zikirnya. Apa yang kita lakukan di dalam menetapkan mana diri yang menyembah dan mana mana Tuhan yang disembah, maka kita harus membangkitkan diri yang kedua dari 7 sifat tadi. Memanggil diri yang kedua daripada 7 sifat tadi dengan ada jalan-jalan pemanggilannya. Seperti apa? Diri yang hak itu dikatakan la maujudun illallah. Apa yang dikatakan la maujudun illallah? Yaitu la maujudun sami'un illallah. Nah, berarti kan kalau sama kan sami'un. Betul nggak? Nah, la basirun illallah. Yang keduanya, nah, la mutakalimun illallah. La hayyun illallah. La ilmun illallah. La iridun illallah. La khadirun illallah. Nah, inilah yang dikatakan la mawjudun illallah. Kodrat itu harus dibangun dulu. Karena yang dikatakan sama basar kalam hayat, kodrat iradat ilmu sebagai diri batin atau nyawa bagi kita, itu baru sebatas sifat dan kegunaannya untuk hayat, untuk hidup. Tetapi ada rahasia dalam rahasia bahwasanya di dalam diri sifat itu ada diri yang hak. Nah, itu makanya ada basar, ada basirun. Ada sama, ada sami'un. Nih, yang keduanya ini, itu yang dikatakan la maujudun illallah menjadi suatu diri batin. Diri batin bernama diri al-haq. Nah, itu ada cara menjalankannya. Insya Allah nanti akan kita pelajari. Ya. Jadi semuanya itu rahasia Allah. Nanti akan kita ungkap sesuai dengan perjalanan belajar kita nanti. Gitu. Lanjutkan kalau ada yang ditanyakan lagi. Ya, Pak Alham sabar dulu ya. Nanti selanjutnya itu ya. Masih ada yang mau ditanyakan Pak Alham atau udah selesai? Artinya karena kita kan belum sampai di perjalanannya apa yang dikatakan Buya, jadi ini barusan awal istilahnya. Jadi nanti pengenalan karena dalam batin yang saya rasakan, apa yang pernah saya diskusikan dengan Buya, dia bilang baik itu perjalanan itu. Jadi yang 10 hari itu waktu saya itu kan saya mengalami kematian, mati tubuh kasar ini mati betul. Insya Allah. Ya, jadi jalan itu zikir. Insya Allah. Ya, sampai pada dirinya sendiri. Insya Allah. Artinya pada diri sendiri. Jadi tiba-tiba kira-kira sekitar 2 jam begitu, tanggal 1 Januari kemarin, tiba-tiba saya rasa itu darah ada berjalan ulang di dalam tubuh. Dan yang saya rasakan pada waktu itu tinggal ada cahaya di tengah dada itu berzikir dia. Berzikir seperti itu. Saya pernah diskusikan dengan Buya itu hari waktu pertemuan itu. Iya. Ini kan kami ini kan baru pemula, jadi perjalanan itu kan belum kami lewati istilahnya begitu deh. Iya, betul. Karena memang semua harus diperjalankan dulu sesuai dengan tangga tauhidnya. Tapi untuk sekedar berwawasan dulu tidak ada masalah. Karena berwawasan itu penting. Gitu kan. Jadi untuk membuat fi'lu mumkini au tarkuhu. Wawasan itu menjadikan akal kita berpikir mungkin. Nah gitu. Kalau akal kita sudah menerima, batin kita tidak kesulitan untuk bertajali.
Gitu. Itu aja. Insya Allah lah, berwawasan dulu. Nanti dalam pelajaran kita akan mencapai titik itu semuanya. Insya Allah. Gitu. Jadi memang tuh luar biasa itu, pengalaman ente luar biasa itu. Bagus itu, insya Allah. Ya. Nanti taharuhnya lebih dikusukkan lagi. Gitu ya. Taharuh udah berapa kali? Ya, sudah tiap malam saya lakukan. Bagus, ya, bagus. Nikmati, saya jiwai begitu ya. Iya, betul. Artinya yang kewajiban yang 10 hari itu sudah selesai. Begitu selesai itu, tapi di perjalanan yang keberapa itu hari, yang ke-7 kayaknya. Itu hari itu di situ saya dimatikan. Bakulumba dengan zikir, dengan tubuh itu dia mati total. Bukan mati-matian, tapi mati total dia. Alhamdulillah. Wah, gitu luar biasa ya, luar biasa itu. Insya Allah. Itu tinggal di dalam batin itu ada perasaan bahwa saya bisa hilang di muka bumi seperti itu. Iya. Hilang dari jasad begitu ya. Insya Allah. Jadi dia berzikir tinggal dia sendiri. Artinya tinggal dirinya sendiri yang punya diri. Gitu ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau umpamanya taharuh itu berat meneruskan melengkap-lengkap daripada munajatnya, itu dijadikan 100 aja terus setiap habis sholat. Atau diisi waktu-waktu kosong, tetap mengadakan taharuh qalbi itu tetap wajib, itu hukumnya. Ya, itu wajib. Malah ya, kalau saya kan jam 3:30 itu kan saya sudah bangun. Iya. Habis itu pergi sholat di masjid. Iya. Habis sholat saya tunggu sampai duha. Wah. Dan di situ lagi saya latih saya punya diri. Ya, insya Allah. Memang solusinya adalah taharuh qalbi itu. Kalau taharuh melemah, semua perbuatan makrifat dia akan melemah. Itu aja kuncinya. Tingkatkan aja taharuhnya terus ya. Ya, tapi begini Bu ya, itu dalam perjalanan saya tiada itu, saya ketemu sama punya sanad, artinya orang tua semua. Iya, insya Allah. Dari diri saya sampai di atasnya kita. Iya. Semua. Dan itu waktu itu saya langsung penglihatan saya itu bakulumba antara saya sholat asar dengan sakaratul maut dia masuk. Padahal waktu itu sholat zuhur. Iya. Begitu saya diperjalankan, saya ketemu semua. Tapi orang tua, bapaknya orang tua saya, sampai atas. Tapi habis itu perjalanan itu tiba-tiba saya rasakan bahwa dia bergerak, darah itu dia mengalir. Iya. Ketika mengalir saya sehat, langsung saya catat itu nama-namanya dari generasi yang ke-38 ke atas. Saya langsung lakukan sholat zuhur. Ternyata belum sholat zuhur, Bu ya. Insya Allah. Ya, dilanjutkan aja insya Allah ya. Mudah-mudahan taruhnya tidak putus-putus ya. Ya, amin ya. Ya, insya Allah. Lanjut pada yang lain. Silakan pada yang lain bertanya. Ya, silakan kalau mau bertanya. Iya, sinyal kayaknya. Audionya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa ya? Bapak Sapi ya. Dari Medan ya, Pak? Si Manjuntak. Asal Medan, cuma ini duduk di Malaysia ya. Di mana? Masih duduk di Malaysia. Oh, di Malaysia. Ya, insya Allah. Dilanjut, Pak Sapi. Silakan.
di sholat ini kira-kira belum dapat yang namanya diri panatila itu ya. Apakah mungkin yang Buya bilang tadi harus ada melalui zikir-zikir dulu baru bisa muncul diri panatila itu ya? Ya. Jadi memang begitu. Waalaikumsalam. Jadi begitu Pak Simanjuntak. Tahap pertama kita ini mengakui atau menerima tidak. Nah, itu tahap pertama di dalam sebuah sifat kajian dari tauhid itu. Kita menerima dan meyakini dengan ikhlas dan tidak ada pembantahan dari selembar rambut pun di tubuh kita itu, jangankan hati dan akal. Nah, setelah kita menerima kenyataan daripada kajian kodrat Allah pada diri kita, barulah kita masuk ke tahap pentajalian. Nah, di tahap pentajalian itu nanti itu ada makom-makom zikirnya atau takharub ya. Nah, ada makom takharub. Semua itu wajib. Kenapa? Karena dikatakan dalam syahadat itu kebenarannya apa? Tauhid, tafrid, tajrid. Nyata berhubungan, nyata merasakan, dan nyata mengalami. Nah, sebelum kenyataan itu datang, bahwa semuanya itu adalah cerita dan angan-angan sebelum kenyataan itu datang. Maka inilah kebenaran Allah tadi. Jadi nanti setelah kita menerima keadaan seperti itu. Kenapa? Fana fillah itu kan fana'um fillah wal baka'um fillah. Artinya apa? Dapatkan diri fana fillah itu dan kekalkan di dirimu. Wal baka'um fillah kata Allah. Nah ini sudah kekal, sudah yakin, sudah mewujud betul, atau masih hilang timbul. Nah ini, jadi jangan kita menjalankan ilmu ini kodratnya belum kuat. Jadi untuk itu kita lihat dulu penerimaan dan pemahaman kita di situ. Jadi kalau pemahamannya sudah bagus, insya Allah itu pasti dia akan berlanjut kepada sifat pencarian. Nah ini yang dikatakan dengan tajalinya. Nanti ada pengisian kodrat untuk dasar pencariannya. Nah, kenapa? Karena itu masih panjang. Dari panafilah itu dia itu baru kodrat, belum dikatakan di sebuah wujud insan. Nah ya, belum dikatakan sebuah wujud insan. Nanti di takbir dia akan menerima titah di situ. Titah yang dia terima adalah kodrat jasadnya, yaitu ayan kerajiahnya, dan kodrat dirinya ayan sabitah, dan kodrat batinnya dinamakan batin billah. Makanya dikatakan diri fana filah itu, yang sholat hakikat itu adalah berdirinya diri fana filah, menghadap kepada alam bako, menuju alam bako filah, menghadap Allah yang bersifat billah. Nah gitu. Jadi kita harus mentajalikan nanti. Jadi sekarang kita sudah akui belum? Kalau ya sudah, berarti kita lanjutkan tajalinya. Bagaimana perlakuan terhadap panafilah dalam azan, dalam iqomat, dalam wuduk. Bagaimana dalam naik sajadahnya. Nah gitu. Kenapa? Jangan nanti diri penafilah ayatnya masih di mulut. Nah, bagaimana peleburan-peleburan ayat menjadi kauliyah menjadi munajat menjadi ma'rifat. Nah, nggak mungkin nur, zat, dan batin itu bisa ada suaranya. Nah, bagaimana itu dilebur menjadi kauniyah, menjadi bahasa batin kepada Allah. Nah, nanti ada kelanjutannya itu. Yang penting semuanya itu ada masa takharubnya. InsyaAllah. Paham Pak Sapi? InsyaAllah ya. Jadi masuk dengan batin ini, jadi dalam membaca apa ya, Fatihah atau apa itu? Semua ayat itu akan dilebur. Semua ayat itu akan dilebur menjadi kauliyah. Yang diwahyukan Allah kauliyah, bukan ayat yang diwahyukannya.
ayat itu kuasa kitab, Al-Quran kuasa kodrat. Begitu ya. Nanti itu yang akan ditajalikan. Jadi kalau ba itu apa wujud yang sebenarnya, alif itu apa wujud sebenarnya, sin itu wujud sebenarnya seperti apa, ain, kaf, lam, nun semua. Sudah mengenal kita belum? Kalau belum, maka apa yang mau diingat? Apa yang mau disaksikan? Nah, seperti itu nanti itu, Pak Syafi'i. Jadi harus dilebur, karena syarat sah solat itu fikli, kauli, kolbi. Jadi ini kauli. Kalau kauli dibaca dan diingat. Nah, membaca dengan kauniyah bukan dengan mulut. Nah, nanti kodrat daripada perbuatan hakikat ini yang akan dipandang, itu yang akan ditajalikan kepada Allah menjadi kauniyah atau bahasa. Menjadi kalam dia nanti itu. Begitu Pak Syafi'i. Paham kira-kira? Insya Allah Buya. Buya. Ya. Ini waktu kita usoli itu, yang baru kita langsung alhamdulillah itu, habis baca alhamdulillah, mau kita membayangkan gerak kita sholat itu apa alhamdulillah, apa langsung sekali jalan membayangkan itu ya? Maksudnya gimana ya? Belum paham ya. Iya. Ayat dengan kauliyah itu dia sejalan. Nggak ada yang duluan. Sampai zahir dengan batin juga sejalan. Jadi pandangan dengan kata itu dia sejalan. Itu yang namanya kauliyah. Jadi kalau kita baca alhamdulillah, nah berarti kita sudah melihat. Nah, di saat dibaca, di saat itu kita melihat. Gitu, Pak Syafi'i. Jadi tidak ada yang ketinggalan, nggak ada yang duluan. Semuanya dalam makom yang sejalan gitu. Satu napas istilahnya. Paham? Ya, insya Allah. Dilanjut. Silakan jamaah yang untuk bertanya. Ya. Masih ada yang bertanya lagi? Ya, Pak Ahmad Ridwan. Silakan Pak Ahmad. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini Buya yang mau saya tanyakan. Dari mana Pak Ahmad? Dari mana daerahnya? Ahmad Ridwan dari Batam Buya. Oh iya, dari Batam. Iya, silakan Pak. Ini kan ada waktu sholat itu Buya. Itu kan ada yang nyembah dan ada yang disembah. Itu gimana maksudnya Buya? Iya. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Kita belajar mencari diri yang menyembah. Nah, inilah. Kalau kita belajar mencari diri yang menyembah, maka kita akan mendapatkan Tuhan yang disembah. Gitu. Nanti insya Allah Pak, setelah masa taharuh ini sempurna, kita akan lanjutkan ke situ semua. Karena dia adalah tajali itu, perjalanan. Gitu. Jadi kita tidak membuka dari awal. Kenapa? Karena perjalanan itu wajib kita jalani semua. Nah, nanti kita akan tahu dalam satu kalam Allahu Akbar, kita sudah mendapatkan dua di situ pandangan. Mana yang mengatakan Allahu atau aku Allah, dan mana yang mengatakan akhbar aku sifatmu. Bagaimana cara membagi pandangan, dan itu ada amal tazakurnya, ada amal takharubnya. Dan itu caranya dalam melakukan zikirnya. Kita harus bertemu dulu dalam kodrat, baru bisa ketemu dalam sholat. Nah, bagaimana melatihnya dengan satu kata tadi, kita sudah melihat dua kodrat. Allahu, aku Allah. Akbar, aku sifatmu. Mana yang sifat, mana yang mengaku aku Allah. Dari mana dia datang mengaku Allah, dan siapa yang mengatakan aku sifat.
atau akbar. Nah, nanti kita akan kaji itu. Ya, Pak Ahmad Ridwan. Paham kira-kira? Lanjut kalau ada yang mau ditanyakan. Insya Allah paham. Terima kasih. Insya Allah, insya Allah. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Tes saya. Nggak ada lagi pertanyaan Pak Ahmad? Silahkan ini Pak Andi Sutari ya. Silahkan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari Pandi dari mana ya? Nama saya Andi Sutaria dari Jakarta. Oh, alhamdulillah Jakarta. Di mana di Jakartanya? Iya, gimana? Jakartanya di mana? Kampung Rambutan. Oh, alhamdulillah dekat. Nah, insya Allah. Ya, Insya silakan. Allah, nanti sewaktu-waktu. Ya, silakan. Insya Allah. Begini Buya pertanyaannya. Tentang takbir tadi Buya bahas. Yang saya rasakan selama ini, ya mungkin selama taharroh inilah, gitu. Saya merasakan suatu sholat di rumah maupun di masjid, suatu bertakbir. Saya merasakan begitu Allah, jadi terasa kosong. Bahkan sampai ke hati pun saya merasakan gitu. Oh, ini nikmatnya Allah mungkin. Tapi setelah begitu Allahu Akbar kabiro, itu blank, hilang gitu Buya. Itu ada apa dengan diri saya gitu. Ya. Saya mohon penjelasannya Buya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah kebenaran Allah tadi, ya. Kebenaran Allah itu apa? Seperti tadi itu. Kalau kita sudah mengkaji lebih jauh, di saat tangan diangkat dengan napas naik, betul tidak? Nah, apa yang naik dengan napas itu? Ya, yang mengikuti diri dalam itu saat kita menarik napas itu dan menaikkan tangan, apa yang terbuang dan apa yang naik. Dan setelah sampai tangan pada belakang telinga, siapa yang mengaku Allahu Akbar, dan apa yang diantarkan oleh tangan tadi, yang naik tadi itu, yang dikatakan diri ayan sabitah itu yang naik, setelah dia menyampaikan amanah dari batin billah, Allahu akulah Allah, Akbar, akulah sifatmu, Akbar, maka kedua-duanya masuk ke dalam alam kabir. Nah, itulah titik batin wujud yang ada di dalam alam kabir, di dalam titik itu tadi. Nah, karena proses itu tidak terjadi, maka di saat kita mengaku dalam rumah, ternyata di luar rumah. Ya kan? Aku di dalam rumah, ternyata di luar. Kenapa? Diri ayan kerajia dan sabitah itu tidak masuk ke dalam wujud yang dicari. Wujud yang titik wujud yang dijadikan kiblat rohani tadi. Nah gitu. Karena tidak diantarkan oleh tangan itu ke dalam dan tidak ditutup dalam kolbi itu. Satu. Yang kedua, harus miring 3 jari ke arah susu kiri. Dada kiri, 3 jari. Kalau di tengah, itu sholat mayat namanya. Nah, dia kalau kita berilmu ini, salah aja sedikit, fungsi hakikatnya udah hilang. Karena apa? Karena diri ini kode etik. Kode etik kepada Allah. Gitu. Salah aja kita sedikit. Baik, dalam umpamanya tangan kita, dalam naiknya ayan sabitah itu, diri yang halus itu, membawa amanah dari billah, aku Allah, Allahu Akbar.
ternyata ini nggak mengantarkan ke dalam azalinya Allah. Rahasianya tidak mengantarkan ke dalam azalinya Allah, sehingga tidak bertempat dia. Tiba-tiba kita mengaku kabira walhamdulillahi kasiro, subhanallah, itu kata, ya bubarlah dia. Diakui nggak kira-kira itu? Ya, alhamdulillah ya. Ya, jadi itulah pentingnya hakikat tadi. Jadi kita harus sering-sering pendalaman pemahaman hakikat. Nah, itu harus sering-sering. Makanya YouTube itu harus sering-sering ditonton. Karena memang kuncinya di situ, dasarnya gitu. Nah, kuncinya di kita. Tapi pemahaman itu di pintu YouTube itulah. Kan dari hampir 200 itu kan segala bentuk itu dia satu napas itu. Nah, nggak ada yang ini duluan, dia sama aja, dia ketemu di satu jalan dia semua itu. Nanti rajin-rajin aja nontonnya ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, insya Allah. Ya, dilanjut kepada yang lain. Ya. Terima kasih Pak Andre. Yang lain nih, ada yang mau bertanya lagi? Siapa itu? Khalifah. Nanti ada yang mau bertanya, Buya yang bertanya loh. Ya. Khalifah nih mau bertanya. Ya silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Balik ya, Jakarta Utara. Ya. Alhamdulillah, dari apa yang Buya sampaikan tadi mengenai kodrat diri, kodrat Allah pada diri. Ya. Ada yang dikatakan zat, sifat, asma, af'al. Dari kodrat ini yang bikin tertarik saya itu asma itu sendiri ya. Pertanyaannya, asma ini adalah sebuah kodrat atau peleburan dari beberapa kodrat atau bagian dari sebuah kodrat? Mohon petunjuk ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma ini adalah kodrat. Apa yang dikatakan asma? Kodratnya disifatkan makom. Kalau sifatnya, kodratnya itu asmanya jatuh ke Adam, ya kan? Itu makomnya adalah asmanya Adam. Ya. Arti asma yang dimaksud di sini supaya yang disebut itu masih dia juga. Makanya ada kata asma. Kenapa? Asma itu kan ul-husna. Ul-husna itu apa? Hu itu aku, sin itu manusia, na itu pada aku juga. Nah gitu. Jadi kalau ada penamaan lain selain dari namaku sendiri, yang berasal dari namaku sendiri, maka itu batal. Maksudnya asma itu seperti itu. Pada dikala aku pada zat, aku bernama Muhammad. Dikala aku pada sifat zahir, aku bersifat Adam. Ini yang dikatakan asma-asmanya semua. Tapi asma yang menuju ul-husna. Diawali oleh namaku dan diakhiri oleh diriku. Jadi asma ini adalah makom. Begitu, Khalifah. Jadi asma itu makom. Bisakah dikatakan ini adalah kajian dari Awaludin? Karena kalau dikatakan dia masih berasma, artinya dia sudah ada. Bukan, bisa dikatakan seperti itu tidak, Bu? Ya. Karena kalau makom, iya, karena kalau makom asma itu sudah pasti Awaludin. Itu sudah pasti Awaludin. Kalau makomnya ada asma sudah Awaludin itu.
Itu sudah pasti. Insya Allah. Terima kasih Bu ya. Ya, mari insya Allah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan. Bu ya. Ya. Saya dari pihak ini. Ini Bu ya, artinya yang perjalanan sholat tadi, apa yang dikatakan oleh Khalifah tadi, itu apakah yang dikatakan asma itu adalah awaludin, berarti sifat afal itu adalah perjalanan. Yang tujuannya adalah zatullah atau bagaimana itu? Iya. Bu ya. Karena afal itu adalah gerak yang dilakukan oleh sifat nyata bagi Allah. Itu yang dikatakan afal. Jadi asma itu dengan afal itu sama. Itu sama-sama sifatnya adalah nyata. Jadi asma, afal itu nyata dan sifat nyata bagi Allah. Begitu. Jadi tidak dipisahkan dia dari sifat nyata. Kalau yang husna baru fi'il. Tapi kalau asma itu jasad. Nah gitu. Af'al juga jasad. Gitu. Paham? Berarti sifat dengan zat itu adalah tubuh batin. Asma. Itu masih berasma dia. Nah, tapi kalau dikatakan dia kodrat, nah pertanyaan kamu kan asma nih, bukan kodrat. Ya. Nah, kalau asma, kalau dia masih nur, asmanya Adam. Ya kan? Kalau dia zat, asmanya Muhammad. Nah, gitu. Kalau dia batin, asmanya Allah. Nah, gitu. Jadi kodratnya seperti itu. Jadi maksud asma itu apa? Adam, Muhammad, Allah. Atau dikatakan dengan ada alif dal mim. Itu sama. Masih bersifat daripada satu sifat juga. Asma Allah. Kalau asma Allah pasti af'alullah. Itu sudah pasti. Begitu. Jadi kalau di puncaknya apakah berada di zatullah begitu ya? Artinya yang mendirikan sholat, yang berarti yang berdiri tadi adalah zatullah begitu? Tidak. Kalau kodrat iya. Tapi kalau mendirikan sholat, itu kalau yang bercerita siapa yang menyembah yang disembah itu beda. Tapi kalau kodrat iya. Kenapa? Wala tafaraku fil izzatun wa tafaraku fil sifatun. Jangan engkau tafakur kepada zatku, maka tafakurlah kepada sifatku. Haramlah hukum dan kafirlah orang yang mengatakan aku zat, tapi kafir juga orang yang tidak mengakui adanya zatku. Iya, mantap. Nah, itu ya. Insya Allah. Terima kasih Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi? Masih ada yang mau bertanya? Ya. Ya. Nggak ada pertanyaan? Ya, mungkin Bu ya. Baik. Kalau begitu sesuai dengan itu ada tuh Pak Asrah apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Di Bandung di Mantan Bu. Insya Allah. Dari mana Pak Asrah? Dari Kalimantan Bu. Dari Kalimantan, insya Allah. Silakan. Dan saya dengar tadi Pak ya yang dipertanyakan oleh saudara Alham tentang apa tadi ya? Asma. Iya. Dan saya minta untuk diluruskan di sini Bu ya, yang sering saya pakai sebelum saya mau melaksanakan sholat. Dan saya selalu mengingat dalam hati yang la
af'alun illallah, la asma'un illallah, la mawujud illa sifatun illallah, la satul illallah fil haqiqati illallah, la mawujudun illallah. Ya. Nah, yang itu saya ingin diluruskan di situ ya, supaya jangan tabrakan dari la kadirul, la muridun, la alimul, la hayyul, la sami'un, la basir. Kalau dia dua, kalau kita bergeser dari sama ke sami'un, itu bergeser dari sifat ke hak. Kalau yang berupa sama, basar, kalam, hayat, qodrat, iradat, ilmu, itu dikatakan diri sifat bagi Allah. Tapi kalau sudah dikatakan la mawjudun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, itu adalah diri hak bagi Allah. Itu kodratnya sudah beda. Gitu. Jadi kodratnya sudah beda itu. Itu diri hak. Tapi kalau masih sama basar, kalam, hayat, kodrat, iradat, ilmu, nah itu adalah diri sifat namanya. Oh ya. Tapi kalau sudah kepada hadirun, hayyun, nah itu diri hak. Dalam tajalinya dia sama-sama halus, cuma posisinya beda. Nilainya diri sifat dengan diri al-haqqullah. Al-haqqullah wal haqqo la nabatila. Nah itu, kalau diri yang hak adalah diri yang tidak tersentuh oleh yang batil. Nah nilainya agak tinggi. Gitu. Kodratnya pun diri yang hak. Gitu. Dan dia makomnya beda. Makom yang asma bersifat. Sama basar, kalam, hayat itu kan asma. Tapi kalau husnanya, itu yang kedua tadi. Sami'un, basirun, mutakalimun. Gitu. Itu husnanya. Gitu, paham kira-kira? Terima kasih Buya, insyaallah. 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 Iya, insyaallah. Waalaikumsalam. Insyaallah. Jadi, para jemaah sekalian, saya istirahat 10 menit. Setelah ini kita akan menuju makom yang bersifat peningkatan pengkajian, makom bebas namanya. Insyaallah sampai ketemu 10 menit lagi. Hirul khalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jemaah sekalian, begitulah muzakarah kita dengan grup 6. Grup 6 adalah satu grup dalam bimbingan Buya Pasaman Timur, Majelis Zikir Ma'rifatullah. Dan mereka memiliki pengalaman supranatural sebelum ini juga dia sudah memiliki, tetapi tidak terarah dan tidak berkodrat. Mudah-mudahan dengan ada tuntunan seperti ini bisa lebih terarah lagi, karena kita semua mulai kepada awal, ya. Jadi jangan hanya mendapatkan di perjalanan, tetapi barang yang dapat di jalan itu yang kurang bagus. Tapi itu harus kembali kepada awal lagi. Memang disitulah masuknya masa taharoh, masa bersuci pada qalbi kita. Insyaallah. Baik, untuk muzakarah di grup 6 kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.